Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti Sapar dengan NIM D1B1229392, salah satu mahasiswa dari Universitas Megawati Makassar, tepatnya di program studi S1 Farmasi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pelayanan farmasi di rumah sakit dengan dosen pengampu Apoteker Saparudin MSI. Selanjutnya, di sini pertama-tama sebelum kita mengetahui bagaimana itu pelayanan farmasi di rumah sakit, sebelumnya kita harus dulu mengetahui apa itu rumah sakit. Tapi mungkin sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat mengenai rumah sakit, di mana rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurnama, di mana dia menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangannya ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi, di mana masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Itulah pengertian. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa dari pengertian rumah sakit. Di sini selanjutnya kita akan membahas apa itu pengertian dari pelayanan farmasi, apa-apa saja. Di mana pelayanan farmasi merupakan suatu pelayanan yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan farmasi di rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, dan pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Itulah pengertian dari pelayanan farmasi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu pelayanan farmasi di rumah sakit, di sini kita akan menjelaskan apa tempat di mana farmasi melakukan pelayanan yang disebut dengan instalasi farmasi, di mana unit pelaksanaan fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Itu menurut Permenkes 2016. Sedangkan instalasi farmasi rumah sakit merupakan instalasi yang bertugas untuk menyediakan, mengelola, dan melaksanakan penelitian tentang obat-obatan. Itulah instalasi farmasi di rumah sakit. Dia memiliki tempat tersendiri untuk menyediakan obat, mengelola obat untuk diberikan kepada pasien. Itulah tadi beberapa pengertian dari rumah sakit, pelayanan farmasi di rumah sakit, dan instalasi farmasi rumah sakit. Sekarang kita masuk di standar pelayanannya, di mana terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai atau biasa disebut dengan BMHP, dan pelayanan farmasi klinik. Itulah standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Selanjutnya yaitu pengendalian mutu, di mana terdiri atas dua, yaitu monitoring dan evaluasi. Baik, selanjutnya gambaran umum mengenai pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Di sini kita dapat mengetahui di mana pelayanan kefarmasian suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan maksud mencapai hasil pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Selanjutnya yaitu tujuan pelayanan kefarmasian di rumah sakit, di mana yang pertama yaitu menjamin mutu, manfaat, keamanan, dan khasiat sediaan farmasi dan alat kesehatan. Kedua yaitu menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Ketiga yaitu melindungi pasien, masyarakat, dan staf dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien.
Yang keempat, di mana menjamin sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat yang lebih aman. Yang terakhir, di mana menurunkan angka kesalahan penggunaan obat. Itulah tujuan dari pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Mereka dapat menjelaskan bagaimana penggunaan obat yang benar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peresepan dan penyalinannya, di mana ketika dokter menuliskan resep kepada pasien, kemudian pasien akan membawa ke instalasi farmasi untuk mengambil obatnya. Di sini peresepan dan penyalinannya yaitu ada regulasi peresepan, permintaan obat, dan instruksi pengobatannya, di mana regulasi ditetapkan untuk menentukan pengertian dan syarat kelengkapan resep atau pemesanan. Rumah sakit menetapkan individu yang komponen yang diberi kewenangan untuk menulis resep, di mana permintaan obat atau instruksi pengobatan. Selanjutnya, obat yang diresepkan itu akan diberikan dan dicatat di rekan medis pasien. Itulah peresepan dan penyalinan. Setelah dilakukan peresepan, selanjutnya resep masuk ke dalam instalasi farmasi, maka seorang AA atau apoteker akan mengambil resep tersebut, kemudian dilakukan persiapan dan penyerahan, terdiri di mana obat yang disiapkan itu akan diserahkan di dalam lingkungan aman dan bersih. Dan kedua yaitu rumah sakit menetapkan regulasi yang mengatur semua resep atau permintaan obat dan instruksi pengobatan mengenai obat ditelaah kepatuhannya. Itulah persiapan dan penyerahan dari obatnya. Selanjutnya, pemberian, di mana rumah sakit menetapkan staf klinis yang komponen dan berwenang untuk memberikan obat. Setelah dilakukan persiapan, penyerahan, dan pemberitahuan, di sini kita akan melakukan pemantauan atau monitoring mengenai efek obat yang dikonsumsi oleh pasien, di mana efek obat dan efek samping obat terhadap pasien dipantau. Rumah sakit juga menetapkan dan menerapkan proses pelaporan serta tindakan terhadap kesalahan penggunaan obat. Itulah yang dapat saya paparkan pada konten belajar kali ini mengenai pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Semoga dapat membantu pengetahuan kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.